وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 20 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2026, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Bukhari, Tulung Agung, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Manhajus Salaf atau As-Salafiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum jamaah Masjid Imam Bukhari, Tulung Agung yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruh. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan akidah. Dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting dan lebih penting daripada berkaitan dengan perkara-perkara lainnya seperti ibadah, muamalah, atau adab dan akhlak karimah. Karena akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon akan tumbuh menjulang ke langit, berbuah, diambil manfaatnya apabila mempunyai akar yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama." Apakah kamu tidak memperhatikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan terhadap sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik maksudnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan itulah akidah.
bagaikan sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan pohonnya menjulang ke langit, memberikan buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan fondasi dalam sebuah bangunan. Akidah bagaikan ruh pada sebuah jasad. Fondasi tidak akan diambil manfaatnya apabila tidak ada bangunan, tidak bisa diambil manfaatnya jika tidak ada fondasinya. Kemudian tubuh manusia tidak bisa bergerak dan menghasilkan apa-apa apabila tidak memiliki ruh. Maka demikianlah kedudukan akidah dalam diri seorang muslim. Fahuwa bimanzilatil amal, fahuwa bimanzilatir ruh minal jasad, wal asas minal bunyan. Dan manhaj salaf berkaitan dengan akidah karena berkaitan dengan keyakinan seorang muslim terhadap agamanya. Berkaitan dengan keyakinan seorang muslim terhadap agamanya. Kita akan bahas dulu apa itu manhaj secara bahasa. Apa arti manhaj secara bahasa? Disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Manhajis Salafis Salih, ringkasan dalam manhaj salafus salih yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Arnaud hafizahullah ta'ala, bahwa al-manhaj ataupun an-nahj ataupun al-minhaj semuanya kata yang hampir sama maknanya, dan maknanya adalah at-tariqul wadih al-bayyin, jalan yang jelas dan terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian kami jadikan syariat dan minhajan. Minhajan artinya jalan yang terang dan jelas. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap umat syariatnya masing-masing, kemudian jalannya masing-masing. Maka bagi pengikut kitab Taurat mempunyai syariat, bagi pengikut kitab Injil mempunyai syariat, dan bagi pengikut kitab Al-Quran Al-Karim mempunyai syariat. Maka manhaj artinya jalan yang jelas dan terang. Jalan yang jelas dan terang. Adapun salaf secara bahasa adalah ma madha wa taqaddam. Apa saja yang telah berlalu dan apa saja yang sudah dahulu. Apa saja yang telah berlalu dan apa saja yang sudah dahulu. Itu adalah arti salaf secara bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56, falamma asafuna intaqamna min. Asafuna artinya ketika mereka membuat aghdabuna, membuat kami marah, maka kami balas mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, maka kami jadikan mereka sebagai salaf, orang-orang yang terdahulu. Itu arti
salaf secara bahasa orang-orang yang terdahulu dan sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang datang belakangan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, arti salaf adalah man taqaddama min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. As-salaf adalah orang yang mendahului dari nenek moyangmu dan kerabatmu yang mereka lebih atas darimu di dalam umur dan kemuliaan. Ini adalah arti salaf secara bahasa. Dan kata salaf sebagaimana sudah saya sebutkan di dalam Al-Qur'an ada, kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada. Di antaranya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salafu ana laki." Yang artinya sebaik-baik orang yang mendahuluimu adalah aku, wahai Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jangan takut, kata salaf tidak seperti kata sufiyah atau at-tasawuf yang mana penganutnya masih bingung diambilkan dari mana kata atau asal kata tersebut. Ada yang mengatakan diambilkan dari kata as-safa. Tetapi kalau diambilkan dari kata as-safa, maka maknanya as-safaiyah. Ada yang mengatakan diambilkan dari kata as-saf. As-saf yang artinya saf, karena orang-orang tasawuf mengaku mereka mendalami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di saf pertama. Tapi kalau seandainya dari ambil kata saf, berarti as-saffiyah. Ada yang mengatakan diambil dari kata as-suf. As-suf artinya adalah kulit domba, yang mana kalau dipakai menumbuhkan bau yang sangat busuk. Ini menunjukkan menghinakan diri, menghinakan dunia di hadapan diri. Sebagaimana slogan orang-orang tasawuf dahulu akan hal ini. Sekarang tentunya berbeda. Sekarang sudah makan makanan yang mewah, kemudian transportasi yang mewah, bahkan kadang-kadang jet-jet pribadi dan seterusnya. Sedangkan kata manhaj salaf itu berasal dari Al-Quran, kemudian berasal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam doa yang diajarkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika salat jenazah atas seorang bayi, maka doanya adalah Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan. Ya Allah, jadikanlah bayi ini untuk kami sebagai tabungan dan salafan, amal saleh yang mendahului kami. Maka salaf adalah yang sudah terdapat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penggabungan kata saleh di dalam kata as-salaf as-saleh. Ada penggabungan kata saleh di dalam kata as-salaf. Dan ini ada dalilnya juga, salaf as-saleh. Sebagaimana ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada orang yang meninggal tersebut, kalau tidak salah nanti saya akan carikan hadisnya, ilhaqi bi salafika bi salafina salih. Wahai perempuan yang meninggal, bergabunglah engkau dengan salaf, orang yang terdahulu dari kita, di salafina, orang yang terdahulu dari kita yang meninggal, as-salih, yang saleh. Makanya disebut dengan salaf as-salih, as-salaf as-salih. As-salaf as-salih yang terlebih dahulu meninggal, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling pertama dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad. Dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, kemudian Imam At-Tayalisi dalam kitabnya Al-Musnad, ketika meninggal Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, maka seorang perempuan berkata, "Hani'an laka al-jannah Utsman bin Mad'un." Seorang perempuan berkata, "Selamat bagi engkau mendapatkan surga wahai Utsman bin Mad'un." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada perempuan tersebut dalam keadaan marah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrik?" Mengapa engkau tahu, dari mana engkau tahu? Kemudian perempuan tersebut berkata, "Ya Rasulullah, farisuka wa sahibuka." Utsman bin Mad'un adalah ahli penunggang kuda pasukan engkau dan sahabat engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah inni Rasulullah wa ma adri ma yuf'alu bi fa ashfaqa an-nasu ala Utsman." Demi Allah, aku saja Rasulullah, aku tidak tahu bagaimana nasibku. Maka orang-orang pun sedih dengan nasib Utsman bin Mad'un. Falamma matat Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilhaqi bi salafina as-salih al-khair Utsman ibn Mad'un." Ketika meninggal Zainab, anak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, Zainab ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, saat meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam menguburkannya di kuburan Baqi'. Kemudian beliau berkata, "Ilhaqi, berkumpullah engkau wahai Zainab, bi salafina as-salih, dengan salaf kita yang saleh, al-khair, yang baik, Utsman ibni Mad'un radhiyallahu anhu." Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kata salafus salih bukan dari buatan manusia, apalagi orang-orang Wahabi. Kata manhaj ada dalam Al-Quran, kata salaf ada dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian dalam perkataan para salafus salih. Kata salafus salih ada juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salaf saleh berarti orang-orang yang mendahului kita. Siapa orang-orang yang mendahului kita yang saleh, yang baik itu? Maka jawabannya adalah 3 kurun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di kurunku, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah para sahabat. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min wa mata 'alal iman walau lahzah. Barang siapa yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walau sebentar, bertemu bukan melihat. Karena di antara para sahabat Nabi ada yang buta, tidak melihat. Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam walau sebentar, walau dari jauh, dan dia beriman dan mati di atas keimanan, maka itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhiru man mata minas sahabah, yang paling terakhir meninggal dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka di antaranya adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang wafat pada tahun 78 Hijriah. Ini adalah generasi pertama terbaik dari para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dirunut manusia itu yang paling terbaik, para rasul, para nabi, kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum manusia-manusia yang paling terbaik setelah para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya tadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, wafat pada tahun 78 Hijriah, dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dari orang-orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Apa itu Bai'atul Aqabah? Saya sangat yakin jarang ada yang tahu. Nah, apa itu Bai'atul Aqabah? Ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang tahu? La haula wala quwwata illa billah. Fakabbir arba'an li wafatina. Maka ucapkanlah takbir 4 kali untuk wafatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Bai'atul Aqabah? Searching. AI. Cari. Boleh pakai AI. Asalkan sudah belajar sebelum. AI itu bagaikan ilmu taisir, ilmu mempermudah. Bukan ilmu ta'sil, bukan ilmu untuk menjadi pondasi. Mempermudah. Syaratnya harus belajar sebelumnya. Apa itu Bai'atul Aqabah? Siapa yang searching? Anak Gen Z mana? Searching Pak. Apa Mas? Belum dapat juga? Perjanjian penting dalam sejarah Islam antara Nabi Muhammad SAW dan penduduk Yasrib Madinah yang terjadi di sebuah lembah bernama Aqabah. Ini sejarah antum harus tahu. Gara-gara kejadian inilah penduduk kota Madinah beriman setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kejadian inilah terjadinya kaum Ansar, suku Aus dan Khazraj akhirnya berdamai. Mudah-mudahan kita mengaku bersama bahwasanya kadar cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kurang. Harus kita mengakui bersama kadar cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kurang. Umur manusia dibagi oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim menjadi 5.
0 sampai 15 umur anak-anak, 15 sampai 35 masa muda, 35 sampai 50 masa matang, 50 sampai 60 masa tua, 60 sampai 80 super tua. Kapan mau mendalami sejarah Rasulullah SAW? Tidak lebih daripada 300 halaman. Baca per hari sekian, bahasa Indonesia sudah ada. Ya. Bai'atul Aqabah adalah perjanjian di sebuah lembah bernama Aqabah, dan dia terjadi 2 kali. Yaitu orang-orang penduduk kota Madinah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah belasan manusia. Kemudian pulang mereka ke kota Madinah setelah haji, tahun depannya mereka datang lagi membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah 70-an. Dan akhirnya merekalah yang menyebarkan Islam di tengah penduduk kota Madinah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, penduduk kota Madinah seluruhnya hampir sudah masuk dalam agama Islam. Salah seorang yang berbaiat pada bai'atul Aqabah, Jabir bin Abdullah. Sahabat terakhir Nabi yang paling terakhir meninggal dari orang-orang yang ikut baiat tersebut tahun 78 Hijriah adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada lagi baiat yang kedua, bai'atur Ridwan. Siapa yang tahu? Terakhir sahabat Nabi yang meninggal pada saat bai'atur Ridwan adalah Amr ibn Huraith yang wafat di kota Mekah pada tahun 85 Hijriah. Apa itu bai'atur Ridwan? Bai'atur Ridwan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sahabat Nabi yang paling terakhir dengan ijma' adalah Abu Tufail. Kunyahnya Abu At-Tufail. Namanya Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Setelah ini tidak ada lagi yang meninggal dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Akhir generasi salaf saleh dari para sahabat adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kemudian akhir dari tabi'i, sahabat Nabi yang melihat Nabi walau sebentar, yang bertemu dengan Nabi walau sebentar, beriman dan mati di atas keimanan. Kemudian ilmunya turun kepada tabi'in, generasi kedua terbaik umat Islam. Akhir tabi'in meninggal adalah bernama Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar, wafat pada tahun 181 Hijriah. Wafat pada tahun 181 Hijriah. Kemudian generasi ketiga yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Maka mereka yang meninggal yang terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah yaitu seorang yang bernama Hasan bin Arafah. Hasan bin Arafah Al-Baghdadi Al-Kufi, wafat kalau tidak salah tahun 275 Hijriah. Inilah generasi terakhir dari salafus saleh. Kita bulatkan menjadi 300 tahun Hijriah. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di kurunku.
100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang kedua, 100 tahun yang kedua. Tsummal ladzina yalunahum, 100 tahun yang ketiga. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah imam yang 4 itu termasuk daripada salafus salih? Apakah imam yang 4 termasuk daripada salafus salih? Siapa imam yang 4? Imam yang 4 adalah yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Yang kedua adalah Imam Malik ibn Anas. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka jawabannya iya, al-a'immah al-arba'ah hum minas salafus salih. Imam yang 4 termasuk daripada para salafus salih. Karena Imam An-Nu'man bin Thabit, atau yang disebut dengan Imam Abu Hanifah, beliau wafat pada tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah. Bahkan beliau disebut sebagai seorang tabi'i karena bertemu dengan sahabat Nabi. Kemudian Imam Malik ibni Anas wafat pada tahun 179 Hijri. Beliau disebut-sebut, ada yang mengatakan seorang tabi'i, tapi yang paling kuat beliau adalah tabi'ut tabi'in. Kemudian Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Maka beliau adalah ulama yang hidup di abad kedua Hijriah, yaitu di kalangan tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala wafat pada tahun 241 Hijriah. Tetapi semua imam ini di bawah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di bawah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, apa arti secara bahasa manhaj? Apa arti secara bahasa as-salaf? Apa arti kapankah zaman as-salaf as-salih? Kalau sudah kita pahami itu, maka sekarang kita ingin mendefinisikan apa itu manhaj as-salaf as-salih, atau yang disebut dengan as-salafiyah. Apa itu manhaj as-salaf as-salih, atau yang disebut dengan as-salafiyah? Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, manhaj adalah jalan yang terang dan jelas. As-salaf, orang-orang yang terdahulu, yang saleh berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berarti yang dimaksud adalah manhaj salaf as-salih, beragama yang jelas, berdasarkan pemahaman para salaf as-salih. Itu adalah pengertian dari salaf as-salih. Beragama yang jelas berdasarkan pemahaman para salaf as-salih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan kita bahas. Bagaimana beragama yang jelas dan terang berdasarkan pemahaman para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama, beragama yang jelas dengan pemahaman para salafus salih.
tata cara beragama yang diajarkan oleh para salafus saleh adalah yang pertama ta'zimun nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan dalil-dalil syariat. Dan dalil-dalil syariat yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis serta ijma' para salafus saleh. Adapun qiyas, terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu a'lam dia diperlukan jika dalam keadaan terpaksa. Maka sekali lagi salaf saleh manhajnya yang pertama ta'zimun nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan dalil-dalil syariat, mengagungkan dalil dari Al-Quran, mengagungkan dalil dari hadis Rasul, mengagungkan ijma' para salafus saleh. Dan ini adalah manhaj salaf. Apa saja ayat yang kita dapati alal aini war ra's, maka kita sangat agungkan. Apa saja hadis yang sahih yang kita dapati, maka alal aini war ra's, di atas kepala kita hadis-hadis sahih tersebut. Apa dalil manhaj ini? Apa dalil tata cara beragama yang seperti ini? Dalilnya di antaranya surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya adalah ucapan orang-orang yang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar supaya menghukumi di antara mereka, hanyalah ucapan mereka, kami mendengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat yang selanjutnya, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ini ayat memerintahkan kepada kita agar mengagungkan dalil-dalil syariat, baik itu dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian dalil yang lain, surat Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah melarang untuk mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Dan larangan asal hukumnya adalah keharaman. Dan keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Maka haram untuk mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului Al-Quran dan Sunnah. Wajib mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada perkataan para ulama, mereka mengatakan Al-Quran wa Sunnatu sabiqul amal wa daliluhu. Al-Quran dan Sunnah adalah pendahulu amal dan penunjuk jalan untuk beramal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,
Man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang berpisah dari dalil, maka dia akan tersesat jalan. Kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak pantas untuk seorang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah perkara. Mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah memerintahkan bahwa wajib mengagungkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil-dalil syariat. Tidak ada kesempatan untuk memilih atau untuk ragu-ragu. Yang ada hanyalah menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau tetapkan dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Dalam ayat ini Allah menafikan, meniadakan keimanan dengan penafian yang sempurna. Artinya benar-benar tidak beriman bagi siapa saja yang berpaling dari hukum Allah dan tidak menerima dan tidak ridha dengan hukum Allah, atau di dalam dirinya terdapat keberatan terhadap hukum Allah Subhanahu. Maka Allah nafikan aslul iman atau yang disebut dengan al-iman, mutlaqul iman. Allah nafikan benar-benar pokok keimanannya. Tidak beriman, yang menolak hukum Allah, yang tidak ridha dengan hukum Allah, atau yang mendapati di dalam dirinya keberatan atas hukum Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, An-Nur ayat 63. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tertimpa fitnah, yaitu hal yang menghantarkan kepada kehancuran, kegentingan, kebinasaan, kerusakan. Itu namanya fitnah di dunia, atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di akhir. Surat An-Nur ayat 63. Ayat ini Allah mengancam di dalamnya bagi orang-orang yang menyelisihi akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manhaj salafus salih di dalam beragama adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyah. Makanya kita tidak membeda-bedakan perkara dalil. Mau dalil itu berkaitan dengan akidah, ibadah, adab, akhlak atau muamalah. Kita tidak beda-bedakan dalil tersebut. Kita wajib mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Oleh karenanya pernah ada
di negeri ini orang yang meremehkan perkara jenggot. Meskipun nanti saya akan sebutkan bahwa menjadi seorang salafi bukan hanya urusan jenggot, bukan hanya urusan celana di atas 2 mata kaki, bukan hanya urusan cadar, berjilbab lebar, berjubah panjang, bukan. Nanti saya akan singgung itu, kalau saya lupa mohon diingat. Maka menganggap bahwa semakin panjang jenggot semakin goblok. Kemudian mencela hadis tentang suddul furaj, mengisi kekosongan di antara saf. Biarkan sholat bersama syaitan. Ini bukan urusan remeh dilihat dari sisi pengagungan terhadap nas syariat. Ini bukan urusan remeh dilihat dari sisi pengagungan terhadap dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya akan ambilkan beberapa contoh bagaimana metodologi yang pertama dari manhaj salaf ini mengagungkan dalil-dalil syariat dipraktekkan di tengah para salafus saleh. Yang pertama yaitu mereka sangat mengagungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pendek, walaupun remeh. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kunna 'inda Imran ibn Husain fi rahthin minna." Ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Waktu itu murid-muridnya sekitar 10-an orang berkumpul. Dan di dalam perkumpulan tersebut ada Abu Qatadah. Wa fina Bushair ibn Ka'ab. Dan di tengah-tengah kami juga ada seorang yang bernama Bushair bin Ka'ab. Jadi gurunya bernama Imran bin Husain, sahabat Nabi. Kemudian dikerumuni oleh murid-muridnya. Dan salah satu dari muridnya bernama Bushair bin Ka'ab. Fahaddathana Imran yawma idzin. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu. Atau qala al-haya'u kulluhu khair. Maka kemudian Imran bin Husain meriwayatkan bahwa kami sudah mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Dalam lafaz yang lain, sifat malu seluruhnya adalah baik. Lafaz pertama, sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Lafaz yang kedua, sifat malu seluruhnya adalah kebaikan. Berkata Bushair bin Ka'ab tadi, mengomentari hadis yang disampaikan oleh gurunya, inna la najidu fi ba'dil kutubi awil hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'f. Kita pernah baca di beberapa buku-buku selain Al-Quran dan juga beberapa perkataan-perkataan bijaksana bahwa memang di dalam sifat malu ada ketenangan, ada kewibawaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada kelemahan. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal tadi Imran bin Husain meriwayatkan hadis Rasul yang berbunyi al-haya khairun kullu. Sifat malu adalah baik seluruhnya, tidak ada tersisa. Dalam lafaz yang lain, sifat malu adalah kebaikan, seluruhnya adalah baik, tidak ada yang jelek. Sedangkan Bushair bin Ka'ab mengatakan, iya,
Di dalam sifat malu itu ada kebaikan, ketenangan, kewibawaan. Tetapi ada kelemahan. Orang pemalu biasanya lemah. Maka ghadiba Imran hatta marrat aina. Imran bin Husain marah sampai kedua matanya memerah. Kemudian berkata, la arani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi. Aku tidak ingin melihat ketika aku meriwayatkan hadis kepada engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian engkau menentangnya. Kemudian Imran meriwayatkan kembali hadis tersebut. Sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Atau sifat malu adalah kebaikan, seluruhnya adalah kebaikan. Bushair tetap saja mengatakan seperti pendapat dia. Maka Imran bin Husain tambah marah. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain, murid-murid yang lain mengatakan, innahu minna ya Aba Nujaid, innahu la ba'sa bihi. Artinya, wahai Abu Nujaid, wahai Imran bin Husain, guru kami, mereka dari kita, bukan orang munafik. Jangan takut. Bushair dari kita, bukan orang munafik. Ini menunjukkan bagaimana pengagungan para salafus saleh terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, hadis riwayat Muslim juga. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akumul masajid idza ista'dhannakum ilaiha. Jangan sekali-kali kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Ini redaksinya kepada para suami. Dan jika mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid. Maka Bilal bin Abdullah bin Umar. Yang meriwayatkan hadis tadi adalah Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Lalu anaknya Abdullah yang bernama Bilal bin Abdullah, yaitu berarti cucunya Umar bin Khattab, berkata, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah, sungguh kami akan benar-benar larang istri-istri kami pergi keluar rumah ke masjid-masjid. Kira-kira Bilal bin Abdullah, mengapa beliau berkata seperti itu? Apakah beliau ingin menentang hadis Rasulullah? Enggak. Tetapi beliau ingin menjaga kesucian wanita muslim. Tidak terlalu sering keluar rumah, bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, berjalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, berjalan melenggak-lenggok di hadapan laki yang bukan mahram, atau memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Makanya beliau mengatakan, la namna'hun. Demi Allah kami akan larang. Pokoknya kami larang. Maka fa'aqbala alaihi Abdullah. Datang sang bapak yang meriwayatkan hadis, menghampiri anaknya, fasabbahu sabban sayyi'an. Abdullah sang bapak menghina anaknya dengan hinaan yang sangat buruk. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Kata yang meriwayatkan hadis ini, aku tidak pernah melihat Abdullah mengumpat, mencaci maki orang di hadapannya sebagaimana beliau mencaci maki Bilal. Apa sebabnya? Sebabnya dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu lana man'ahun." Sungguh aku telah memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian wahai para suami larang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian. Sedangkan kamu bantah dengan perkataan, sungguh kami akan benar-benar melarangnya. Inilah bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangat mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk metodologi yang pertama, yaitu mengagungkan dalil-dalil syariat.
Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis riwayat Muslim, bagaimana para salafus saleh. Ya, kalau saya katakan para salafus saleh, yang pertama kali dalam benak antum yang terlintas apa? Para sahabat Nabi, manusia-manusia terbaik daripada orang yang di bawahnya, daripada tabi'in, daripada tabi'un tabi'in, daripada imam-imam, hatta imam yang 4, lebih baik para sahabat Nabi dibandingkan mereka. Nah, coba perhatikan lagi riwayat Imam Muslim juga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan min ashabihi yakhdhif. Abdullah bin Mughaffal melihat ada seorang dari sahabatnya berburu dengan ketapel. Lalu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "La takhdhif, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah atau qala yanha 'anil khadf." Artinya, jangan engkau berburu dengan ketapel. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci atau melarang berburu dengan ketapel. Kenapa? Fa innahu la yustadu bihi sayd. Tidak bisa berburu dengannya. Hewan buruan tidak tertangkap dengannya. Wala yanka'u bihil adu. Kalaupun berperang dengan ketapel, tidak mematikan musuh. Walakinnahu yaksiru sinna wa yafqaul 'ain. Yang ada cuma mematahkan kaki, memicakkan mata, dan seterusnya. Kemudian, ternyata Abdullah bin Mughaffal melihat orang itu yang sama, masih saja berburu dengan ketapel. Datang Abdullah bin Mughaffal kepada orang tersebut. Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu aw yanha 'anil khadf, thumma araka takhdhif, la ukallimuka kada wa kada. Yang artinya, aku tadi sedang memberitahukan kepada engkau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci berburu dengan ketapel, melarang berburu dengan ketapel. Lalu aku melihat masih saja engkau berketapel. Aku tidak akan berbicara denganmu dari waktu ini. Ini menunjukkan tegasnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan penghormatan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, perhatikan, apabila ada hadis Rasul ditanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka tidak boleh ditanding hadis Rasul dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal kalau dirunut, keutamaan Abu Bakar dan Umar adalah para Rasul, kemudian para Nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tartibuhum fil fadl katartibihim fil khilafah. Urutan mereka di dalam kemuliaan sebagaimana urutan mereka di dalam kekhalifahan. Tetapi ketika ada hadis Rasul ditanding dengan perkataan manusia biasa, maka tidak boleh terjadi hal demikian. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, arahum sayahlakun. Aku berpendapat mereka akan binasa. Kenapa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul naha Abu Bakr wa Umar. Aku sedang meriwayatkan hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Tetapi ia membantah bahwa Abu Bakar dan Umar melarang akan hal itu. Ini tidak benar, tidak boleh. Apalagi perkataan orang-orang yang di bawah dari Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh ditanding dalil-dalil syariat dengan perkataan manusia siapapun. Sampai Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh. Apalagi cuma perkataan Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Habib, Pak lainnya. Tidak bisa ditanding hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, bagaimana para salafus saleh mengagungkan dalil-dalil syariat, yaitu sangat teliti di dalam mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat teliti di dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasul. Sangat teliti. Coba kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada seorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Lalu ia mengatakan, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walakin laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Kata beliau, aku pun juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Tapi untuk bersin bukan itu bacaannya. Cukup bacaannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah yang diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Lihat, mereka sangat teliti di dalam mengerjakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Bahwa Tawus bin Kaisan meriwayatkan annahu sa'ala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an rak'ataini ba'da al-'asr. Tawus bin Kaisan seorang tabi'i bertanya kepada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, tentang sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian Abdullah bin Abbas melarang keduanya. Kemudian Tawus berkata, Ibnu Jurayj berkata, ini orang ketiga berarti, ma ad'ahuma, aku tidak akan tinggalkan 2 rakaat setelah asar. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau cukup membaca ayat surat Al-Ahzab ayat 36 yang kita baca tadi. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Tidak pantas. Pilihan saja nggak boleh, apalagi milih yang lain. Ragu-ragu saja nggak boleh. Harus taat, ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani dalam kitabnya As-Salah. Beliau meriwayatkan seorang tabi'i, bahkan imam tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau melihat seorang lelaki yang sholat setelah sholat subuh, setelah azan subuh. Sholat 2 rakaat, lalu sholat lagi, menunggu iqamah, lalu sholat lagi. Dia memperbanyak rukuk dan sujudnya di dalam sholat tersebut. Kemudian Sa'id bin Musayyib melarangnya. Karena sholat antara azan dan iqamah di waktu subuh hanya 2 rakaat. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyib orang tersebut. Orang tersebut menjawab, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala shalah." Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku karena aku salat?
Apakah Allah akan menyiksa karena aku sholat? Maka Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib menjawab, la. Lakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Akan tetapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah. Saya masih ingat dulu awal-awal dakwah ini, saya sering mendengar kaset-kaset debatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dulu kita mainannya kaset. Sekarang kan cuma file-file aja. Dulu kaset. Kaset banyak beli. Dapat gaji, mahasiswa dapat gaji, beli kaset. Saya dengarkan. Salah satu debat beliau dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka beliau mengatakan berkata, tidak, Allah tidak akan menyiksamu, tetapi Allah menyiksamu ala khilafis sunnah, kata beliau. Karena beliau dari Suriah, ya, tinggal di Suriah. Khilafis sunnah, lahjatnya, logatnya begitu. Itu waktu itu adalah beliau menasihati orang yang makan dengan tangan kiri. Kata beliau, kenapa nggak pakai tangan kanan? Mengambil air minum, kemudian minumnya dengan tangan kanan. Kata orang tersebut, kalau saya pakai tangan kanan, sedangkan ini kotor, maka nanti gelasnya akan kotor. Makanya saya pakai tangan kiri dan minumnya pakai tangan kiri. Maka beliau mengatakan, la tulawwithis sunnah. Jangan engkau kotorkan sunnah Rasulullah SAW. Kotorkan gelas nggak apa-apa, apalagi kayak begini, tinggal dibuang aja. Kotorkan gelas, dicuci, selesai. Tapi jangan kotorkan dirimu dengan menyelisihi sunnah. Ya, ini para ikhwan. Nah, teliti di dalam mengamalkan sunnah, mengamalkan amal ibadah. Contoh ketelitian juga disebutkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian juga dalam kitab Hilyatul Awliya. Kemudian juga dalam kitab Al-I'tisam. Al-Faqih wal Mutafaqih yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Hilyatul Awliya tulis Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kemudian Al-I'tisam ditulis oleh Imam Al-Syatibi rahimahullah. Beliau berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Imam Malik tadi adalah dari galangan tabi'ut tabi'. Ya Aba Abdillah min aina uhrim. Ini ceritanya mau berihram. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyahnya Imam Malik Ibn Anas. Imam Malik Ibn Anas. Dan kalau tidak salah ingat, imam yang 4 seluruhnya kunyahnya seluruhnya Abu Abdillah. Imam kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah. Dan Abdullah adalah nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya terdapat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering menasihati apabila sedang berkenalan dengan orang, karena mungkin sudah berhijrah, sudah kenal dakwah, maka kenalkanlah nama. Kalau ditanya orang, siapa namanya apa? Oh, namanya Fidra. Maka sebutlah nama. Jangan menyebut kunyah. Karena kunyah itu untuk memuliakan diri. Seperti saya sekarang ingin memuliakan mas ini, maka saya katakan, siapa kunyahnya? Abu Fulan. Maka saya memanggilnya Abu Fulan. Tapi kalau saya tanya siapa namanya, sebutkan nama. Sebutkan apa? Nama. Karena bagi orang Arab, memanggil dengan kunyah itu adalah pemuliaan. Saya dulu kerja di sebuah instansi, kemudian direkturnya kunyahnya Abu Abdul Aziz. Untuk memuliakan, kita tidak menyebutnya syekh atau apa, padahal beliau doktor dalam agama. Kita menyebutnya ya Syekh Abdul Aziz, ya Aba Abdul Aziz, wahai Abu Abdul Aziz. Itu lebih memuliakan dibandingkan panggilan syekh. Paham ini pada ikhwan? Karena ada sebagian ikhwan kadang-kadang kalau saya tanya namanya siapa? Abu Malik. Saya nanya nama bukan nama kunyah. Ya.
Paham ya? Kan sudah hijrah Ustaz. Nama saya Joko, kan enggak Islami. Sedikit menyimpang tentang nama. Ada sebagian ikhwah kalau sudah mempunyai anak, ingin menamai anaknya, mereka minta nama dari para ustaz. Boleh saja, cuma permintaannya jangan aneh-aneh. Ada orang pernah, Ustaz, tolong kasih hadiah kepada saya baru kelahiran anak. Kalau bisa namanya yang Islami. Oh, baik. Oh iya, satu lagi Ustaz, kalau bisa namanya nyentrik, jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang ada kayaknya. Apa itu? Ifrit. Gak usah yang terlalu berat-berat nama. Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad, hafizahullah, beliau kalau berbicara tentang nama dan ditanya tentang nama, maka beliau mengatakan, cari nama yang kamu tidak perlu bertanya kepada orang lain tentang nama tersebut, bagus atau tidak. Karena saking jelasnya nama tersebut. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Ilah, Abdul Khaliq. Jelas, gak perlu ditanyakan. Perempuan Maryam, Asia, Fatimah, Aisyah. Ya, jelas. Tidak perlu ditanyakan. Ini ada nama apa? Namanya Muhammad Al-Khaliq. Nah, itu nama Muhammad Khaliq kalau saya enggak pakai al dia. Muhammad Khaliq. Itu nama santri saya. Masih bilang, "Ya akhi, rubah." Bilang ke orang tua, rubah. Tidak boleh. Karena Khaliq adalah nama khusus milik Allah. Tidak ada yang Maha Pencipta kecuali siapa? Allah. Muhammad Abdul Khaliq. Akhirnya dirubah. Orang tuanya taat sama kiainya. Karena sebagian oleh santri terkadang di zaman sekarang kurang taat sama kiai. Betul nggak Ustaz? Terkadang. Baik, kita lanjut. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, min aina uhrim? Dari mana aku berihram? Ihram itu adalah berniat untuk masuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Kata Imam Malik, gampang, min Dzul Hulaifah haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Dzul Hulaifah yang orang Indonesia menyebutnya Bir Ali. Bir Ali itu dari kata Bi'ru Ali, sumurnya Ali, sampai ke Tulung Agung jadi Bir Ali. Ya. Seperti misalkan nama anak Siti Fatimah. Siti Fatimah. Siti itu sebenarnya bahasa Arab. Yaitu orang Arab menyebut wahai tuanku putri dengan bahasa sayyidati. Tapi kalau orang Arab ngomongnya cepat, Siti. Siti Fatimah. Orang Tulung Agung dengarnya Siti watae. Jadilah Siti Fatimah. Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Tayyib. Yang jelas dari Dzul Hulaifah. Namanya sebenarnya Dzul Hulaifah, bukan Bir Ali. Di mana Rasul SAW pernah berihram di situ. Maka kemudian orang tersebut menjawab, inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Aku ingin berihram di Masjid Nabawi, di samping kuburan. Anggap ya Pak, ini Mekah, ini Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi. Di dalamnya ada kuburan Nabi. Ya, Mekah, Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi. Kata Imam Malik rahimahullah, berihram di sini, Dzul Hulaifah. Kata orang tersebut, enggak, saya mau berihram di sini, di samping kuburan di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al. Jangan engkau lakukan itu. Fa inni akhsha 'alaika al-fitnah.
Jangan engkau lakukan. Aku khawatir terjadi kehancuran padamu. Orang tersebut menjawab, wa ayyu fitnatin fi hadhi? Innama hiya amyal azidwa. Kehancuran apa yang aku dapatkan? Hanya beberapa jarak saja aku tambahi. Yang asalnya di sini, aku tambahi lebih jauh, lebih bagus. Hanya tambahan beberapa mil saja. Maka kata Imam Malik rahimahullah, lihat perkataan seorang alim, wa ayyu fitnah a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah SAW. Kerusakan apa yang lebih besar dari engkau menganggap dirimu lebih mendahului kepada sebuah keutamaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya. Kalau utama berihram di Masjid Nabawi, niscaya Rasulullah SAW akan berihram di mana? Di Masjid Nabawi. Tapi beliau berihram di luar tanah suci, di Dzulhulaifah. Ini adalah sebuah kerusakan yang lebih besar, yang paling besar. Karena menganggap diri lebih pintar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik menambahkan, inni sami'tullah yaqul, aku telah mendengar Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Mereka akan terkena musibah atau terkena siksa yang pedih. Ya. Mereka sangat teliti di dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, tabi'ut tabi'in, Imamul Muhaddithin, beliau mengatakan, ini istata'ta, jika engkau sanggup, alla tahukka ra'saka illa bi athar falaqal. Jangan engkau garuk kepalamu kecuali ada hadisnya, lakukanlah. Kecuali ada hadisnya, lakukanlah. Artinya seluruh dari perbuatan kita, ucapan perbuatan kalau bisa di atas dalil yang sahih. Senantiasa mengagungkan dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah metodologi yang pertama dari manhaj salaf. Sangat mengagungkan dalil-dalil syariat. Coba saya bacakan perkataan para ulama. Bagaimana menyelisihi dalil dan merendahkan dalil bermasalah di dalam agama. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursal, wa qad kana as-salaf yashtaddu 'alaihim mu'aradatun nusus bi ara'ir rijal wa la yuqirruna bidzalik. Ulama salafus saleh, siapa salafus saleh tadi? Sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Kapan terakhir zaman mereka? Abad 300 Hijriah. Itu ajaran-ajaran yang menyimpang, di antaranya ajaran-ajaran yang bukan dari salafus saleh, adanya setelah 300-an tahun. Cek sini. Karena kalau masih ada orang-orang ini, niscaya akan diamar ma'ruf nahi munkar oleh mereka. Baik. Para salafus saleh sangat berat dan keras menentang dalil-dalil syariat ditanding dengan pendapat-pendapat orang-orang. Meskipun orang-orang tersebut ulama. Dan mereka tidak akan pernah menetapkan akan hal tersebut. Contohnya, Imam Syafi'i rahimahullah, nih, yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i. Perhatikan dalam kitab Hilyatul Awliya. Dan juga dalam kitab Manaqib al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang tulis oleh Imam Baihaqi. Bahwa annal imama Abdullah ibn Az-Zubair al-Humaydi
Ada seorang ulama bernama Abdullah bin Zubair al-Humaydi. Beliau berkata, Rawas Syafi'i yawman hadithan. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan suatu hari sebuah hadis. Lalu beliau ditanya, "Atakhudhu bih?" Wahai Imam Syafi'i, kamu makai enggak hadis tersebut? Coba bayangkan. Beliau yang meriwayatkan hadis. Lalu beliau ditanya, "Kamu makai enggak hadis tersebut?" Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ra'aitani kharajtu min kanisah?" Kamu melihat aku keluar dari gereja? Artinya aku pendeta Nasrani. Au alayya zunnar, atau kamu melihat aku memakai pakaian khusus orang-orang Nasrani? Mereka dulu memakai zunnar, itu adalah kain yang menutupi pinggang mereka. Dengan begitu mereka dikenal sebagai orang bukan muslim. Hatta idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bih. Sehingga kalau aku meriwayatkan hadis, mendengar hadis, kemudian aku tidak mengambil hadis tersebut. Ini lihat perkataan keras dari Imam Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang bertanya kepada beliau, engkau ngambil ke hadis itu? Dijadikan sandar hukum enggak hadis tersebut? Marah beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga perhatikan perkataan dari Ibnu Khuzaimah. Suatu ketika para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Khuzaimah berkata kepada seorang yang bernama Ahmad ibn Nasr, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Ahmad ibn Nasr bertanya kepada Ibnu Khuzaimah, "Atakhudhu bih?" Wahai Ibnu Khuzaimah, yang mempunyai kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, seorang ahli hadis, ulama besar. Kemudian Ibnu Khuzaimah ditanya, apakah engkau mengambil hadis tersebut yang sudah engkau riwayatkan? Engkau jadikan sebagai sandaran hukum tidak? Maka kata Ibnu Khuzaimah, "Atara ala wasti zannar?" Apakah aku pakai ikat pinggang Nasrani? La taqul li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atakhudhu bih. Jangan pernah katakan kalau ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengambilnya? Wa qul asahihun huwa dha. Tetapi yang patut engkau tanyakan adalah sahih enggak hadis ini? Itu yang patut ditanyakan. Tapi kalau ada hadis sahih, jangan pernah tanyakan, engkau jadikan dalil enggak hadis tersebut? Enggak boleh. Fa idza sahhal khabar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu bih syi'tu am abaitu. Kalau telah sahih hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengambilnya sebagai sebuah sandaran hukum. Aku sesuai dengan diriku atau tidak sesuai dengan diriku? Sesuai dengan pendapatku atau tidak sesuai? Begitulah para salafus saleh. Nah, jam 11.30. Tadi janjian jam berapa? Jam 11 selesai. Baik. Lihat lagi perkataan keras, tegas. Disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah ditulis oleh Imam Al-Barbahari. Idza sami'ta ar-rajul yat'anu 'ala al-athar aw yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala al-islam wa la tashuk annahu sahibu hawa mubtadi'. Jika engkau mendengar seseorang mencela hadis-hadis Rasul atau menolak hadis-hadis Rasul atau menginginkan selain hadis-hadis Rasul, ragukanlah keislamannya dan jangan ragu bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah. Jangan ragu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau berkata, "Kana min a'zami ma an'ama Allah bihi 'alaihim, yakni ahli sunnah, i'tisamuhum bil kitab was sunnah." Termasuk nikmat Allah yang paling besar terhadap ahli sunnah, yang benar-benar ahli sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. فكان من الأصول المتفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط
an yu'arada al-Qur'anu bi ra'yi. Termasuk pokok dasar akidah yang disepakati di antara para sahabat, para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, tidak diterima dari seorang pun sama sekali orang yang menandingi Al-Quran dengan ra'yunya, wala dzauqi, dengan perasaannya, wala ma'quli, dengan akal logikanya, wala qiyasi, dengan analogikanya, wala wajdih, atau dengan perasaan yang dia dapatkan di dalam dirinya. Fa innahum thabata anhum bil barahin al-qat'iyyat wal ayat al-bayyinat anna ar-rasul jaa bil huda wa dinil haqq wa anna al-Qur'ana yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya mereka telah tetap dari mereka dengan bukti-bukti yang sangat kuat, ayat-ayat yang sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan petunjuk dan agama yang benar, dan bahwasanya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu metode pertama. Apa metode pertama manhaj salaf? Mengagungkan dalil. Ya, 2 kata aja, mengagungkan dalil syariat, 3 kata. Penjelasannya 1,5 jam. Nah, harus dengan bukti-bukti nyata agar kita paham. Dan ini para ikhwah, harta paling berharga bagi seorang muslim. Mati di atas ini, maka dia mati di atas husnul khatimah. Meskipun tidak mendapatkan karamah yang terlihat oleh manusia, tidak bisa terbang di udara, jalan di atas sungai, itu hantu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua, sampai jam berapa? Kita azan jam 11.30. Masih bisa lanjut? Hah? Nah, pertanyaan kapan? Enggak usah pertanyaan, jelas kan? Biasa aja. Saya lanjutkan yang kedua. Dia ada 3 poin. Mudah-mudahan yang kedua dan ketiga tidak panjang. Metodologi yang kedua dari manhaj salaf adalah al-i'timad ala sunnah as-sahihah. Bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian, ambillah. Apa yang Rasul SAW telah larang atas kalian, jauhilah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tetap hadis atau ayat Al-Quran juga yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang keluar dari mulut beliau, ajaran beliau, hadis beliau adalah hak, wasit, benar dan jujur. Benar dan jujur. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang artinya, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hal-hal yang terlarang. Yang pertama,
Tidak boleh bersandar hanya kepada Al-Quran dan meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ingatlah, ketahuilah, hal asa rajulun yablughuhul haditsu anni." Mungkin sebagian orang ada yang sampai kepadanya hadis dariku. Wa huwa muttaqiun ala arikati, dan dia bersandar dengan tangannya seperti itu. Datang hadis kepada dia. Dia dengar hadis. Fayaqul, lalu ia berkata, "Bainana wa bainakum kitabullah." Antara kita dengan kalian hanya ada Al-Quran. Fa wajadna fihi halalan istahalna. Apa saja yang kami dapati di dalam Al-Quran halal, kami halalkan dia. Wa ma wajadna fihi haraman harramna. Apa saja yang kami dapat di dalam Al-Quran yang haram, kami haramkan. Itu saja. Tidak perlu yang lain. Ini sering sekali didapati. Sebagian orang mengatakan, bahkan sebagian pendakwah mengatakan, ini memang tidak ada Al-Qurannya, ada cuma hadisnya. Jangan. Tidak boleh begitu. Ini ada hadisnya. Al-Quran dan hadis sebagai dalil syariat, argumentasi syariat yang sangat kuat. Hujjah syar'iyyah. Tidak boleh mengatakan ini memang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, adanya cuma dari sunnah. Enggak boleh. Ada dalilnya dari hadis Rasul. Karena hadis Rasul adalah sumber pendalilan syariat. Lihat perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Nuniyah beliau. Beliau mengatakan, "Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani." Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan obat penyembuhnya adalah dua hal yang sama sejajar. Dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengajarkannya harus seorang alim yang rabbani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak boleh yang seperti ini. Kami cuma ngambil dari Al-Quran. Ada Al-Qurannya kami ambil. Maka kita katakan jawab mudah nih jawabannya. Dari mana kamu tahu rakaat Al-Quran? Rakaat sholat maksud saya. Dari mana kamu tahu ukuran zakat? Tata cara haji? Tidak akan bisa kita dapati kecuali dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ingatlah, aku diberikan Al-Quran dan bersamanya semisal dengannya, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasul menjelaskan tentang Al-Quran sebagaimana dalam ayat surah An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan Al-Quran supaya engkau menjelaskan untuk manusia apa yang diturunkan terhadap mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Maka hati-hati. Ini penyimpangan dari metodologi yang kedua. Bersandar hanya kepada Al-Quran. Penyimpangan dari metodologi yang kedua juga adalah sebagian orang bersandar kepada istilah yang disebut dengan guru kami bersanad. Guru kami bersanad. Kalau ditanya dalilnya mana? Dalam kitab apa? Ini khususan very very important person yang punya hadis ini. Tidak ada ya. Tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat untuk alam semesta. Kalau seandainya yang dimaksud guru kami bersanad adalah
ada dalil-dalil yang tidak tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, yang ada 19, ada yang 12 menurut ulama hadis, maka ini sangat menyimpang. Ini tidak boleh dipercayai. Kalau yang dimaksud dengan sanad, maksudnya adalah bahwa saya misalkan punya sanad kepada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mempunyai kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah dan riwayatnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya tersebut. Maka tidak mengapa. Apa yang kalian maksud dengan guru kami bersanad? Kemudian setelah itu meriwayatkan hadis-hadis, salawat-salawat, zikir-zikir yang belum ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham Pak Ikhwan? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul sekarang pertanyaan, mengapa harus dengan dalil yang sahih? Karena tadi kita katakan bahwa metodologi yang kedua adalah bersandar dengan hadis-hadis yang sahih, bukan hanya sekedar hadis. Dan ingat, berarti penyimpangan yang ketiga, kalau hanya sekedar perkataan para ulama bukan dalil. Catat itu baik-baik. Perkataan para ulama bukan dalil. Yang berhak dijadikan dalil hanya Al-Quran, hadis. Ya, nanti dia akan menyanggah. Ini menyesatkan nih. Setelah sedemikian banyak ayat hadis yang saya sebutkan dalilnya, dia katakan ini menyesatkan nih. Bagaimana umat Islam bisa tahu Al-Quran dan hadis kalau tanpa perkataan para ulama? Bro, kita mengatakan salah satu sandaran dalil adalah Al-Quran dan hadis. Tentunya Al-Quran dan hadis ini yang sebagai dalil harus dipahami dengan pemahaman seorang alim. Tidak boleh asal memahami. Jangan kemudian dipelintir. Lihat tuh, Wahabi menyesatkan umat. Bersandar kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana mau memahaminya? Dia bahasa Arab aja nggak bisa. Itu wallahi akan berhadapan kelak di hari kiamat. Orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dituduh menyesatkan umat. Setelah begitu banyak dari puluhan dalil dia sebutkan, lalu masih menuduh menyesatkan umat. Ajib. Heran saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kenapa harus bersandar kepada hadis yang sahih? Maka jawabannya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Muqaddimah. Ini bagi para penuntut ilmu hadis, maka dia harus baca Muqaddimah Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Falamma raqiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minan nas illa ma na'rif." Dulu kita kalau ada mendengar seseorang mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka kami langsung menoleh kepada dia, kami dengarkan perkataannya baik-baik. Tetapi ketika di tengah-tengah manusia terjadi kegentingan, kekacauan, banyak sahabat yang terbunuh. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, banyak sahabat yang terbunuh. Ya. Kemudian juga saat Hasan bin Ali bin Abi Thalib melepaskan tampuk kepemimpinannya, diemban oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelahnya, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kita kalau orang mendengar orang mengucapkan Rasulullah SAW bersabda demikian, kita dengarkan, kita toleh dia. Tapi setelah terjadi kegentingan, maka kita tidak mengambil hadis kecuali dari orang yang kita kenal.
Dari sinilah akhirnya ada kata-kata bersandar kepada hadis yang sahih. Paham ini para ikhwan? Begitu ceritanya. Jadi tidak semua hadis kita dapati. Saya ingin azan dulu, setelah azan saya lanjutkan 5 menit, boleh? Ya, habis itu baru kita sholat qabliyah. Nah. Oh, di sini apa? Apa? Ini tadi? Oh, alarm aja. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, coba lihat lagi perkataan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Di golongan apa tadi beliau? Tabi'in. Beliau berkata, "Inna hadzal ilm huwa lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Fanzur 'amman ta'khudh." Sesungguhnya ilmu ini darah daging. Engkau akan ditanya kelak nanti pada hari kiamat. Maka perhatikan kepada siapa kamu belajar. Dari selektif mencari guru itu dari mulai zaman dulu, zaman para salafus saleh. Ya, dan itu hak seorang muslim. Selektif mencari guru, tidak boleh sembarangan nyari guru. Dia siapa gurunya, belajar di mana, siapa teman-temannya, apa yang diajarkan, itu selektif, wajib selektif. Karena ilmu ini modal untuk beramal. Beramal untuk modal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan eksklusivitas yang main, bukan. Tapi itu hak seorang muslim untuk mendapatkan ilmu yang murni memang. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang ada hadis yang diriwayatkan sayukdzabu alaihi. Aku akan didustakan, kata Rasul. Nah, hadis ini juga menjadi sandaran bahwa kita harus memperhatikan kesahihan hadis. Sayukdzabu alaihi, akan didustakan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada juga perkataan yang sangat menarik dari para ulama, di antaranya perkataan Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fi sahihil hadis syughlun an saqimi." Di dalam hadis yang sahih menyibukkan kita daripada mengamalkan hadis yang lemah. Maksudnya apa, Pak? Lawang hadis yang sahih saja sudah muat mengerjakannya. Belum semuanya kita kerjakan. Bagaimana ditambah dengan hadis yang lemah, hadis yang palsu, yang nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang hanya didapat dari guru bersanad. Paham para ikhwan? Nah, ini para ikhwan. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa, bahkan ini pendapat jumhur, boleh bersandar dengan hadis yang lemah. Palsu nggak boleh, sepakat para ulama. Boleh bersandar dengan hadis yang lemah dengan berbagai macam syarat. Yang pertama, dan syarat ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah dari mazhab Syafi'i. Beliau di dalam kitab beliau Tabyin wa Ajab bima warada fi fadli Rajab, beliau mengatakan boleh bersandar dengan hadis lemah dengan berbagai macam syarat. Satu, lemahnya tidak lemah sekali. Yang kedua, hadis lemah tersebut harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis lemah tersebut tidak boleh dimasyhurkan di tengah kaum muslimin. Yang keempat, hadis lemah tersebut saat seseorang ingin mengerjakannya, maka tidak boleh berkeyakinan bahwa ini hadis pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah, pendapat yang lebih kuat, sudah amalkan saja hadis yang sahih. Ngapain? Kalau seandainya hadis lemah kita bisa amalkan, maka untuk apa para ulama membagi itu kitab, tentu melihat di perpustakaan Masjid Nabawi beribu-ribu kitab. Salah satu sisinya hanya membicarakan tentang ini adalah rawi yang lemah,
ini rawi yang dianggap dusta, ini hadis yang lemah, ini hadis yang palsu. Untuk apa itu pekerjaan para ulama kalau semua hadis boleh diamalkan? Tidak ada manfaat kalau begitu kita membedakan antara hadis lemah dengan hadis yang sahih. Kalau seandainya ada manfaat, boleh dikerjakan seluruhnya. Apalagi di dalam akidah. Maka tidak boleh bersandar kepada hadis yang lemah sama sekali. Metodologi yang ketiga, yang terakhir. Mudah ini. Yaitu sihhatu fahmin nusus. Benarnya cara memahami dalil. Ini tadi sanggahan kepada orang yang mengatakan sesat, orang yang mengajarkan umat untuk bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Bro, nggak begitu cara berpikirnya. Kita katakan dalilnya yang hanya boleh dijadikan dalil hanya Al-Quran dan hadis dan ijma' para sahabat, qiyas khilaf di antara para ulama. Adapun perkataan para ulama tidak boleh dijadikan dalil. Dia dicarikan dalil untuknya. Makanya ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Seorang perkataan seorang ulama kita hormati, dicarikan dalil untuknya, tidak boleh berdalil dengannya. Paham enggak? Jadi kalau ada Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah, ini wajib, ini haram, mana dalilnya? Itu maksudnya, perkataan ulama dicarikan dalil atasnya, bukan dijadikan sebagai sebuah dalil, sandaran hukum. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang metodologi ketiga dari manhaj salaf adalah benarnya pemahaman terhadap dalil. Saya jadi ingat dosen saya, Syekh Dr. Anis Tahir, orang Indonesia, orang Semarang, tetapi sudah berwarga negara Arab Saudi. Aslinya orang Jawa. Beliau mengatakan di kelas, jika kamu ingin menghadapi sebuah permasalahan dan permasalahan agama, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah talabud dalil. Nyari dalil sebanyak-banyaknya dari Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para ulama yang menunjukkan kepada dalil tersebut. Cari dalil sebanyak. Langkah pertama. Langkah yang kedua, talabu sihhatid dalil. Cari dalil yang sahih. Langkah kedua. Langkah yang ketiga, talabu sihhatil istidlal. Cari dalil yang sahih dan benar di dalam masalah yang sedang dibincangkan. Karena ada kadang dalilnya sahih dari Al-Quran bahkan atau dari hadis sahih ternyata tidak pas digunakan untuk permasalahan tersebut. Paham ini para ikhwan? Nah, maka salah satu problematika di dalam beragama adalah bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Tidak ada cara yang benar untuk memahami Al-Quran dan hadis kecuali dengan pemahaman para salaf as-salih. Kenapa? Catat baik. Kenapa harus bersandar kepada pemahaman para salafus salih? Satu, karena mereka dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Generasi pertama dari kaum muhajirin ansar dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepadanya. Mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepadanya. Kalau mereka keliru dalam mempraktekkan agama, mustahil Allah ridha kepada para salafus salih.
Ini sebab mengapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah bersandar kepada pemahaman para salaf as-salih. Kemudian sebab yang kedua, yaitu mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sebab yang ketiga, mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW. Gurunya langsung Rasulullah SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang keempat, mereka saksi hidup atas dalil-dalil syariat. Mengapa ayat ini turun? Pada kejadian apa? Mereka saksi hidup atas dalil-dalil syariat. Keempat. Yang kelima, mereka orang Arab. Bukan Arab-Araban. Arab asli, bisat asli. Asli. Pakai sad aslinya. Orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Ya, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang keenam, yang tidak akan pernah ada kecuali di zaman para sahabat. Siapa yang tahu? Wahyu enggak. Kenapa kita bersandar kepada benarnya pemahaman terhadap dalil dengan pemahaman para sahabat? Satu, mereka orang yang diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kalau tata cara beragamanya menyimpang. Yang kedua, mereka manusia yang terbaik, dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka gurunya adalah Rasulullah SAW. Yang keempat, mereka saksi hidup dalil-dalil syariat turun. Yang kelima, mereka adalah orang Arab asli. Pakai sad. Yang keenam, tidak pernah ada kecuali zaman para sahabat. Apabila mereka salah di dalam mempraktekkan ajaran agama, maka langsung dibenarkan oleh Allah atau kemudian oleh Rasulullah SAW. Saya beri contoh. Pernah ada orang bersafar, para sahabat bersafar, entah itu pasukan perang, kemudian salah seorang dari mereka kena batu di kepalanya, bocor kepalanya, jatuh, terkucur darah yang banyak di kepalanya. Otomatis keadaannya lemah. Mereka akhirnya bermalam di sebuah tempat di dalam perjalanan. Yang kena batu dan lemah tadi junub, otomatis pagi harus mandi karena wajib sholat. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atajiduna li rukhsatan, wahai para sahabatku, apakah kalian mendapati untukku keringanan untuk tidak mandi? Aku bertayamum saja, karena sepertinya aku tidak sanggup untuk mandi. Maka kata para sahabatnya, la najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'. Enggak. Kami tidak mendapati untukmu keringanan karena engkau sanggup pakai air. Akhirnya mandilah orang tersebut. Setelah mandi mati. Kabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qatalahumullah. Sungguh yang memberi fatwa tadi sudah membunuhnya. Semoga Allah balas mereka dengan sekeji-keji. Lihat. Mereka dikoreksi oleh Nabi saat Nabi masih ada. Bahkan kadang datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari 7 lapis langit
untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu tidak pernah ada kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Kecuali ada di zaman sekarang bagi yang berkeyakinan bisa janjian bertemu dengan Nabi kapan dan di mana saja. Mungkin janjian di Tulungagung. Amin. Nah, alhamdulillah selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kajian kita. Gak usah pertanyaannya, cukup jelas ya? Jelas kan? Jelas. Sudah capek? Ya, boten lah, antum cuma krungu niat mawon saya yang dari tadi cuap-cuap. Berapa menit nih? 1 jam 55 menit. Hampir 2 jam. Ya kerasa ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Senang bisa ketemu Ustaz Anwar. Ustaz lama yang sering berdakwah ke Kalimantan beberapa saat. Sekarang sudah absen. Dan sudah sibuk dengan pesantrennya. Senang juga datang ke Tulungagung. Baru sekali saya ke sini. Mudah-mudahan bisa datang lagi nanti pada kesempatan-kesempatan lain di majelis-majelis ilmu yang lain. Dan kalau tidak ada kesempatan, maka semoga kita berjumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.